Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yudanto Prabowo dengan NIM 190301601 akan memaparkan sedikit materi pertama, yaitu tentang biografi Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama asli yaitu Abu Nasr Muhammad bin Larhan bin Uzalak Al-Farabi. Lahir di kota Wesej pada tahun 259 Hijriah. Selisih 1 tahun setelah wafatnya filosof Muslim pertama yaitu Al-Kindi. Ayahnya dari Iran dan ibunya adalah seorang perempuan dari Turki, dan kemudian ayahnya menjadi tentara Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi kemudian dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani antara pemikiran Islam dan Yunani, terutama dalam ilmu mantik dan ilmu filsafat, sangatlah gemilang. Sehingga gelar sebagai guru kedua atau Al-Mu'alim As-Tsani layak disematkan kepadanya. Diriwayatkan Al-Farabi pernah belajar ilmu logika di Baghdad dari para sarjana Kristen. Yang pertama ada Yohana bin Haylan dan yang kedua ada Abu Mishr Matta. Al-Farabi belajar di Baghdad karena pada waktu itu Baghdad adalah pewaris utama tradisi filsafat dan kedokteran di Alexandria. Pertemuan dan pergumulan pemikiran di Baghdad nantinya menjadi konektor pemikiran Al-Farabi yang meramu filsafat Islam dan filsafat Yunani. Karir pendidikan dari Al-Farabi cukup panjang hingga pada tahun 330 Hijriah. Al-Farabi meninggalkan Baghdad ke Aleppo, kemudian ke Kairo, dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus pada bulan Rajab tahun 330 Hijriah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Sri Agustina dengan akhir NIM 093 dari kelompok 7 sebagai pemakalah kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan pemikiran Al-Farabi. Nah, dalam hal ini Al-Farabi berusaha memadukan antara beberapa pemikiran filsafat yang sudah ada dan sudah berkembang pada masa sebelumnya, terutama pada pemikiran Aristoteles, Plato, dan juga Plotinus. Ia juga memadukan antara filsafat dan agama. Nah, pemikiran Al-Farabi yang pertama yaitu berkaitan dengan metafisika. Ajaran-ajaran metafisika Al-Farabi menimbulkan kesulitan-kesulitan interpretatif tertentu bagi para sarjana modern. Hal ini dikarenakan penisbahan karya-karyanya yang diyakini mencerminkan ajaran Asifenian atau pemikiran Ibnu Sina, dan karena ketidakjelasan sikap yang ia ambil dalam karya-karya autentiknya terhadap metafisika Aristotelian dan Neoplatonik. Para sarjana kontemporer telah menunjukkan bahwa Al-Farabi sangat hati-hati untuk tidak menyebutkan metafisika emanasional Neoplatonik dalam uraiannya tentang filsafat Aristotelian. Al-Farabi mengemukakan bahwa kendati pemikiran metafisika Aristoteles sering digambarkan sebagai ilmu ilahi, teks itu sesungguhnya dipersembahkan untuk studi tentang wujud, sifat-sifat, dan prinsip-prinsipnya, bukan untuk studi substansi-substansi terpisah ilahiyah. Hal itu dibuktikan Al-Farabi ketika menjelaskan metafisika ketuhanan menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berpendapat bahwa al-wujud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Dalam pembuktian adanya Tuhan, Al-Farabi mengemukakan dalil al-wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya, segala yang ada ini hanya ada dua kemungkinan, dan tidak ada alternatif yang ketiga. Wajib al-wujud adalah wujudnya tidak boleh tidak ada dengan sendirinya, esensi, dan wujudnya adalah sama dan satu. Ia adalah wujud yang sempurna selamanya dan tidak ada yang mendahuluinya. Jika wujud itu tidak ada, akan timbul kemustahilan karena wujud lain untuk adanya bergantung kepadanya. Inilah yang disebut dengan Tuhan. Adapun mungkin al-wujud ialah sesuatu yang sama antara berwujud dan tidaknya. Mungkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud aktual tanpa adanya wujud yang menguatkan, dan yang menguatkan itu bukan dirinya, tetapi wajib al-wujud. Walaupun demikian, mustahil terjadi daur dan tasalul, karena rentetan sebagai sebab akibat itu akan berakhir pada al-wujud. Pandangan Al-Farabi tentang sifat Tuhan
sejalan dengan paham Mu'tazilah, yakni sifat Tuhan dan tidak berbeda dengan substansinya. Nah, pemikiran Al-Farabi yang kedua yaitu berkaitan dengan filsafat kenegaraan. Dalam pengkajiannya, Al-Farabi memulai dari tujuan negara, asal mulai negara, kemudian ada unsur negara, negara yang utama, dan kriteria pemimpin negara. Pemikiran Al-Farabi tentang negara yang utama atau Al-Madinah Al-Fadilah banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang mengemukakan bahwa suatu negara itu diibaratkan sebagai suatu tubuh manusia, di mana terdiri dari kepala, kaki, tangan, dan bagian tubuh lainnya, yang mereka itu memiliki fungsi masing-masing dan bekerja masing-masing. Nah, di antara tubuh manusia itu yang paling penting adalah kepala, di mana di dalam kepala itu terdapat otak, dan segala perbuatan manusia itu dikendalikan oleh otak, sedangkan kerja otak itu dikendalikan oleh hati. Demikian juga dengan negara. Al-Farabi memandang negara sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa unsur yang saling berpengaruh dan saling menopang. Menurut Al-Farabi, negara mempunyai warga-warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Di antara mereka, terdapat seseorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala dan masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijakan kepala. Mereka ini bersama terdapat sekelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama, dan kelompok ini berada di peringkat kedua. Kemudian di bawah mereka terdapat kelompok yang bertugas membantu kelas yang di atasnya, dan terus demikian sampai kepada kelas terakhir dan terendah, yaitu terdiri atas warga-warga yang tugasnya dalam negara itu hanya melayani kelas-kelas lain dan mereka sendiri tidak dilayani oleh siapapun. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Al-Farabi memiliki pandangan yang hampir mirip dengan pemikiran Plato yang menyatakan bahwa negara terdiri atas 3 kelas. Yang pertama, pemimpin negara yang mempunyai kewenangan memerintah serta mengelola negara. Yang kedua, angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan warga negara, baik terhadap rongrongan dari dalam maupun dari luar. Dan yang terakhir, yaitu pandai besi, pedagang, dan juga petani atau warga biasa lainnya. Kemudian ada pemikiran Al-Farabi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan filsafat praktis. Dalam karyanya Tahsil al-Sa'adah, Al-Farabi memperlihatkan keidentikannya nyata, yaitu konseptual dari gagasan para filsuf, ahli hukum, dan imam, dan dalam mengklaim bahwa keragaman label religius dan filsuf hanyalah mencerminkan penekanan yang berbeda atas aspek-aspek tertentu dan realitas yang sama. Al-Farabi mengakui kombinasi ideal kenabian dan filsafat, kepemimpinan religius dan politik, kebajikan moral dan intelektual dalam diri seorang pengusaha merupakan sesuatu yang jarang terrealisasikan dalam praktik politik. Al-Farabi mengklasifikasi penyimpangan dari kesempurnaan politik ideal menjadi 3 kategori umum, yaitu kota jahiliyah, kota fasik, dan kota sesat, yang masing-masing mempunyai beberapa tipe yang berlainan. Pikiran Al-Farabi yang keempat ini berkaitan dengan logika dan filsafat bahasa. Di antara karya-karya linguistiknya, Al-Farabi mengangkat suatu konsep tentang logika sebagai satu tata bahasa universal yang memberikan kaidah-kaidah yang harus diikuti guna berpikir secara benar dalam bahasa apapun. Tata bahasa di sisi lain wajib memberikan kaidah yang dibangun atas dasar konvensional dalam pemakaian bahasa tertentu dan budaya tertentu. Al-Farabi menegaskan bahwa logika dan tata bahasa merupakan 2 ilmu yang berbeda, yang berlandaskan kaidah rule-based science yang terpisah masing-masing dengan lingkup dan pokok permasalahannya sendiri. Al-Farabi juga berpendirian bahwa filsuf bergantung pada ahli tata bahasanya yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan doktrin-doktrin mereka dengan idiom suatu bangsa tertentu. Oleh karena itu, seni tata bahasa sangat diperlukan untuk menjadikan kita tahu dan paham terhadap prinsip-prinsip seni logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jimmy Malintang dengan NIM akhiran 083.
Saya sebagai pemakalah ketiga akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan akal wahyu dan konsep kenabian serta hasil karya-karya dari Al-Farabi. Yang pertama, hubungan akal wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkat epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal itu erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Yang kedua, akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Dalam akal teoritis tersebut mampu menangkap konsep yang tak bermateri, akal aktual. Kemampuan akal aktual ini dalam menangkap objek-objek yang abstrak semata-mata hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, termasuk di dalamnya adalah nabi dan filosof, atau disebut dengan akal intelektual. Melalui akal intelektual, manusia bisa menyerap hal-hal abstrak yang sama sekali tidak berhubungan dengan materi. Bagi seseorang nabi dengan akal intelektual, akal mustafat, seorang nabi bisa menerima kode atau isyarat wahyu, sedangkan upaya filosof untuk berkomunikasi dengan akal faal melalui akal intelektual dapat dicapai melalui jalan kontemplasi dan perenungan atau melalui kegiatan berpikir mendalam terhadap sesuatu. Akal inilah yang nantinya akan menjadi modal bagi kita untuk memahami konsep kenabian. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata waha, yahyi, wahyan, yang berarti samar atau rahasia. Adalah pemberitahuan dari Allah SWT secara cepat dan samar, disertai dengan keyakinan yang penuh, baik dengan perantara maupun tidak, dengan suara maupun langsung diucapkan ke dalam hati. Wahyu dituangkan oleh Tuhan secara langsung kepada nabi pilihannya, bukan berdasarkan keinginannya sendiri, sehingga tidak diketahui oleh manusia. Wahyu merupakan bisikan Tuhan kepada nabinya sebagai pengetahuan yang cepat dan sangat harus yang muncul dengan sendirinya tanpa harus berijtihad. Para nabi diberi kemampuan akal mustafat untuk menyerap isyarat wahyu dalam bentuk kemampuan akal intelektual berkomunikasi dengan akal faal, sehingga kebenaran yang dihasilkan wahyu adalah kebenaran yang pasti, bukan kebenaran nisbi. Kemampuan istimewa untuk berkomunikasi dengan akal faal ini bersifat given dari Allah SWT. Menurut Amin Abdullah, pembahasan filsafat kenabian dalam filsafat Islam merupakan pembahasan yang khas, tidak ditemui di dalam filsafat Yunani secara detail. Karya-karya Al-Farabi. Hasil karya Al-Farabi sebenarnya sangat banyak. Menurut penelitian Qudori Soleh, setidaknya ada 119 buah karya tulis yang dihasilkan oleh Al-Farabi. Akan tetapi, sangat sedikit yang sampai kepada kita dikenal oleh masyarakat. Ada 10 karya-karya dari Al-Farabi, diantaranya: pertama, Syarh Kitab Al-Burhan, komentar atas karya Aristoteles. Kedua, At-Tautiyah Logika. Ketiga, Al-Muqtasyar Logika. Keempat, Kalam fi al-juz wa mala yatajazza filsafat. Kelima, al-wahid wa al-wahdah filsafat. Keenam,
Al-Khair wa Al-Miqdar. Ketujuh, kitab fi Al-Akal. Ke-8, kalam fi wa na Al-Falsafah. Ke-9, kitab fi Al-Mawjudat Al-Mutakhayyirah. Ke-10, syara kitab As-Sama wa Al-Alam. Komentar atas kosmologi Aristoteles.